Bisa jadi Gatot tetap dengan kainnya sebagai moral force, moral movement, tetapi popularitas dia akan terus membesar dan akan membawa dia kepada pusaran elit calon-calon presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya masih di luar kota ya, masih di Bandar Lampung sekarang. Dan ini mengambil video ini di tempat saya menginap ya. Dan kita mau uber berita yang ya luar biasa dan hangat terakhir hari ini ya. Di sini sebagaimana dilansir oleh sindonews.com, Gatot Nurmantio berpotensi ambil alih peran Prabowo di politik. Wah, luar biasa ya. Sejak Prabowo masuk kolam jadi mereka kehilangan penghulunya, dan sekarang ada Gatot Nurmantio yang dalam 1 bulan terakhir ini happening sejak kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, melakukan deklarasi pada tanggal 18 Agustus 2020. Sebelumnya happening juga ketika ada Munajat 212 tanggal 2 Desember tahun 2018 ya. Kita tahu pakai peci putih Gatot Nurmantio. Oh, itu bukan 2018 ya, 2018 sudah dicopot ya, 2017. Jakarta, pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara berpendapat purnawirawan TNI yang aktif di panggung politik tidak bisa dihindari. Kata Igor, penyaluran akan hasrat kekuasaan para purnawirawan TNI tidak pudar. Dia melanjutkan, purnawirawan TNI yang maju di berbagai kontestasi pemilu dan pilkada menunjukkan bahwa gerak politik mereka tidak berhenti. Mereka berhasil mengalami diaspora lewat tatanan dan sistem yang mengalami perubahan, ujar Igor Dirgantara kepada Sindonews Sabtu 3 Oktober 2020. Hal tersebut dikatakan Igor menanggapi pernyataan Kepala Staf Presiden KSP Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko yang mengingatkan purnawirawan agar memegang teguh prinsip. Maksudnya prinsip apa? Prinsip ikut pemerintah. Menurut Igor, jumlah purnawirawan TNI yang mencoba keberuntungannya di pentas politik demokrasi semakin banyak. Selain partai politik parpol, lanjut dia, institusi TNI memang sumber rekrutmen kepemimpinan daerah dan nasional. Peran purnawirawan TNI seperti Muldoko, Hendro Priyono, Luhut Panjaitan, dan sekarang Prabowo Subianto di dalam lingkaran istana membuktikan posisi purnawirawan TNI punya privilege yang tidak diperoleh kelompok pensiunan lainnya, kata Igor. Begitu juga di luar istana, Jenderal Purnawirawan TNI seperti Gatot Nurmantio juga cepat mendapat tempat di hati masyarakat yang anti terhadap kebijakan pemerintah sekarang ini, tambah Direktur Survei dan Polling Indonesia SPIN itu. Igor melihat banyak dari masyarakat yang anti terhadap kebijakan pemerintah saat ini berharap agar Gatot Nurmantio menjadi pemimpin gerakan moral dan penyeimbang bagi pemerintah di saat parpol melempem menjadi oposisi. GN mengambil alih peran Prabowo Subianto tahun 2014-2019 dan mengambil ceruk pemilih Prabowo yang kecewa karena bergabung dalam pemerintahan Jokowi, tuturnya. Pasca reformasi, lanjut dia, banyak purnawirawan TNI berkiprah menjadi anggota parpol, bahkan mendirikan parpol dan punya konstituen cukup besar. GN praktis sudah punya pengikut.
tetapi sebaiknya juga punya kendaraan politik jika mau terus eksis sampai 2024. Tidak cukup signifikan hanya lewat gerakan kami, ungkapnya. Dia pun memprediksi perlahan kami ditransformasikan sebagai partai politik, atau Gatot Nurmantio bisa coba menjadi ketum Partai Umat Amin Rais yang baru, dan Din Samsudin menjadi sekjennya, capnya. Sekjennya sudah sangat senior sekali kalau begitu ya. Lebih lanjut dia mengatakan, saat Jokowi lengser di 2024, peluang figur purnawirawan TNI menjadi pemimpin nasional berikutnya seperti SBY potensial terwujud. Sekarang ini, kata dia, dari kalangan militer ada 2 jenderal purnawirawan TNI yang dipandang oleh publik nanti di 2024. Yang satu berada di dalam pemerintahan Prabowo Subianto, yang satu lagi berada di luar pemerintahan Gatot Nurmantio, katanya. Sedangkan dari kalangan sipil, lanjut dia, persaingan politik menuju 2024 ada pada kepala daerah potensial seperti Anies Baswedan DKI Jakarta, Ridwan Kamil Jawa Barat, dan Ganjar Pranowo Jawa Tengah. Pertanyaan pentingnya sekarang adalah apakah purnawirawan TNI di luar istana seperti Gatot Nurmantio dengan kami, selain deklarasi dan mengkritik, dapat memberi manfaat langsung kesejahteraan pada rakyat kecil di masa sulit pandemi COVID-19 sekarang ini. Tentu nanti masyarakat bisa menilai pungkasnya. Ya, itulah tadi mengenai pengamat yang mengatakan bahwa Gatot Nurmantio bisa menggantikan peran Prabowo. Jadi sobat RH sekalian, setelah Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan, kita tahu bahwa kalau kita bilang kampret gitu ya, atau cebong misalnya, maka sesungguhnya para kampret ini kehilangan penghulu. Mohon maaf ya sobat RH sekalian kalau harus mengatakan hal seperti itu. Prabowo yang diharapkan stay di luar pemerintahan untuk memimpin so-called disebut oposisi, ternyata terserap dalam pemerintahan menjadi Menteri Pertahanan. Jadi Prabowo merendahkan diri dengan menjadi salah seorang menteri. Belum tentu dia tidak sukses, bisa jadi sukses sebagai Menhan dan kemudian tetap bisa menjadi putra mahkota bagi pemilihan presiden 2024. Tapi putra mahkotanya tentu bukan lagi dari kelompok yang saat ini mengendorse Prabowo. Bisa saja sudah shifting, beralih pada kelompok yang mungkin yang mengendorse Jokowi. Makanya saya katakan nanti kita lihat lagi thumbnailnya. Prabowo bisa jadi anak mas Jokowi, putra mahkota Jokowi, dan juga anak mas Megawati. Makanya saya pernah mengatakan skenario ini bukan tidak mungkin Prabowo kuat 2P akan maju ke medan pertempuran dengan syarat bahwa elektabilitas Prabowo harus tetap nomor 1. Tapi kalau elektabilitasnya nomor buncit, tidak akan maju lagi ya. Itu satu soal. Nah, di sisi lain ada ceruk kosong, ceruk pasar kosong yang ditinggalkan Prabowo Subianto. Sejauh ini sobat RH sekalian, Anies Baswedan yang mengisi itu. Banyak sekali pengikut Prabowo yang kecewa dan kemudian menjagokan Anies Baswedan yang dianggap sekarang sebagai simbol perlawanan terhadap the establishment rezim Jokowi. Ridwan Kamil posisinya in between, tidak jelas. Ganjar Pranowo dianggap putra mahkota dari the incumbent, dari arus yang saat ini berkuasa. Jadi bisa dibilang tokoh yang paling populer adalah Anies Baswedan. Tapi akhir-akhir ini mencuat sejak kami dideklarasikan dan ada penghadangan di mana-mana, nama Gatot Nurmantio melonjak, naik terus, dan ada kemungkinan juga cukup diperhitungkan untuk perhelatan 2024. Apalagi dia adalah purnawirawan TNI dengan pangkat jenderal dan kedudukan tertinggi sebagai Panglima TNI. Tentu ini memberikan keuntungan tersendiri. Ya, tentu akan dahsyat kalau Gatot dan Anies dipersatukan misalnya sebagai simbol perlawanan dari rezim. Tapi persoalannya siapa yang mau menjadi nomor 2? Karena dalam benak atau psikologis mereka harus menjadi the number 1, harus menjadi nomor 1. Ini sama sulitnya ketika Prabowo harus bernegosiasi dengan Megawati pada tahun 2009 dan akhirnya Prabowo memilih untuk menjadi wakil presiden.
Tetapi hal itu bisa terjadi karena keduanya kepepet, keduanya tidak bisa maju kalau mereka tidak bersatu. Akhirnya Prabowo mengalah, Megawati maju dengan harapan bahwa pada perhelatan berikutnya Megawati akan mengendorse Prabowo. Ternyata tidak. 2014 ternyata Megawati mengendorse Jokowi. Nah, Sobat Era sekalian, sesungguhnya semakin Gatot Nurmantio dihadang, diisukan untuk dipolisikan misalnya, diisukan makar dan lain sebagainya, kita tampilkan semua thumbnail di sini, maka dia akan bertambah populer dan itu potensial untuk terus membesar. Bisa jadi kalau sekarang survei-survei masih mengunggulkan Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, kalaupun ada tambahan Sandi Uno misalnya, besok-besok sangat mungkin Gatot Nurmantio menjadi tokoh yang patut diperhitungkan. Tapi satu pertanyaan, tidak cukup dengan kendaraannya kami. Ini menarik ya. Kalau itu masalahnya, soal kendaraan politik yang sudah pasti safe, yang ada kendaraan politiknya baru Prabowo Subianto dari nama-nama yang saya sebutkan tadi. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, yang meraih suara terbanyak kedua, tetapi kursinya nomor 3 kalah sama Golkar. Dia yang baru memiliki kendaraan politik. Ganjar Pranowo, walaupun bagian atau anggota dari PDIP, tidak bisa serta-merta menggunakan PDIP karena masih dikuasai oleh oligarki keluarga Bung Karno. Jadi tergantung Bu Megawati, Mbak Megawati, dan kemudian Puan Maharani bagaimana nominasi PDIP akan diberikan kepada calon presiden 2024. Anies Baswedan, Ridwan Kamil sama seperti Gatot Nurmantio, orang yang tidak memiliki partai politik dan mereka tetap potensial untuk dijagokan oleh partai politik. Jadi soalnya Sobat Era sekalian, belum tentu juga membentuk partai politik menjadi efektif. Joko Widodo notabene bukan orang partai politik sesungguhnya, walaupun masuk menjadi kader PDIP. Jadi hanya menggunakan PDIP sebagai vehicle saja. Memang SBY berdarah-darah mendirikan partai politik dan berhasil, Prabowo juga demikian. Tapi tidak mesti jalan itu yang dipakai. Bisa jadi Gatot tetap dengan kaminya sebagai moral force, moral movement, tetapi popularitas dia akan terus membesar dan akan membawa dia kepada pusaran elit calon-calon presiden. Dan pada saatnya nanti kalau elektabilitasnya tinggi, maka banyak partai yang akan mendekatinya. Apalagi kalau presidensial threshold 0. Perjuangan saya dengan Bang Rizal Ramli berhasil menghilangkan atau menumbangkan presidensial threshold dan tidak ada lagi presidensial threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, maka disitulah pertarungan Bratayuda akan terjadi ya. Kenapa? Karena tokoh-tokoh yang disebutkan itu bisa bertarung bebas, tidak perlu lagi harus berbagi peran menjadi presiden dan calon wakil presiden, karena mereka bisa menjadi calon presiden semuanya, karena slotting untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tidak lagi hanya maksimal 4 dan faktual 2 karena penerapan presidensial threshold terutama di tahun 2014-2019. Sobat Era sekalian, kita terus saksikan bagaimana sepak terjang Gatot Nurmantio. Tapi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan iklim demokrasi yang baik, menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua, bahwa kerja keras, dedikasi, legacy yang baik itu akan membawa seorang pemimpin atau calon pemimpin terus bersinar dan akan dicintai serta dipilih oleh rakyat. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dicecar, dibawa pergi, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membunuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.